Mana doa? Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. So, alhamdulillah hamdan katsiran terus. Kalau tasaimut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim man ta'allama bila syekhin fasayhuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Bukti ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayanya kok wong soleh, engkau mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar gini nangis, karek nonton dangdut gini nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil toat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat shaf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran, sawangane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak riyen sering dawuh, nek ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nek keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nek keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus iku istiqomah apa mau artinya apa? Hidup ini nggak jelas. Justru nggak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar, niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat seneng hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas ning perbatasan. Nak sholat mbek bojone ning tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, samunaki sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samunaki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Samunaki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat.
Wong teng kene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu nggih pirang-pirang, wong ganteng nggih pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi kula suwun ijtihad. Ya napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah apa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih nggak di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya gremeng, bukan tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sidik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat kok ngewarep nang masjid haram, jebule salate ya Allah sini wong. Wis kok ngewarep ben paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seudon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih maca bismillah ta ora tau tak go ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate kok ngarep kepen ngetes sudah sih maca bismillah ta ora. Lha wong kowe ape salat apa ape seudon. Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau kok ngarep pancen ra maca. Sing kok guri ora maca tapi lonton ora caku kok ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi salate kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Yo niat apik niat elek ra roh, tapi ndak semua yang di sofa wal itu niate baik. Tapi niat ndak baik itu kadang baik. Itu saking apikane pangeran. Pulau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saiki luwih akeh, tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu. Dulu wono santri nakal, saiki luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning Pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya acara rawong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Kalau jauh ini ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sampai saiki dadi wali kan wis ora ono kuota wali, gelem ra gelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat ngoten mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti nek iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini paling gremeng karena gak direspon. Diceluk be kiai ini. Kiai pentok anakku. Nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah nggo saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anak. Nggih. Seneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya ku berkebutuhan sholat di sofa awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh mboten, salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wong wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis. Cung gelem lek cok aku pede mantu. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Oh itu luar biasa. Terus malah niki ngaji gitu. Terus ngaji talqinu fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan
bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya, itu bagi yang tasdek, liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplungno ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu ora kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka iku cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Naga untuk syafaat itu kecil. Wong wis kira iso kebayang kan? Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, ada saya ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarwan neraka kan. Jadi hisab itu nanti itu yang enggak jelas-jelas. Makanya sampean kudu hati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga enggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Delok biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wabiyadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa problem. Itu aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. Istilah ilal ping 3 hadir terus bar. Nanti niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok udah dipirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir. Ini yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun. Terus wa biha wa 'alaiha. Ini jazah kene usume usum. Wa biha wa 'alaiha. Tren ini kene wa 'alaiha wa biha. Wa biha nu pas wa 'alaiha. Enggak yang di sini umumnya, Pak. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha wa biha. Oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu zikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik.
la ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosahan. Ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar, nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir, nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika ya Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mana kan abet disisa malaikat, "Lha wong kafir 70 tahun Gusti. Mau la ilaha pisan langsung jenengan sepuro. Mosok kula imam tahlil mboten jenengan sepuro." Tapi masalahnya nak malaikat ya, tapi kowe golek wajib lah iku semari perkara iku. Mulai masalah kan, bangsa ora ikhlas iku mulai masalah. Nah sing guri malah meneh, tapi kowe ngoco lelo mbek gremeng. Mergo kesuwen. Dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terus sing ngundang melok dosa pisan ribet kan? Ya ora ono fikih niku ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora grem. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Ngene insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus bakso nang kabeh, mesti cepet, dijamin mesti cepet. Kula sering ngomong, aku cepet lah luwih mandi sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng lho, perkara perkara. Lah kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah, teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus dielmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa nggih qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam ai bihadil kalimah. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal ardha misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa
kenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai, gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah, dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo. Welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneh kan. Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu, kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Wes nyangoni akeh gak mandi, ku mesti dihujat ya. Dan sing donga yang ngerti nek ora mandi, potongan wong seneng duit itu kan insyaallah ora mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus-menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mati. Nah, ketika era sampean dia nak kiai tenan Pak, kalau donga ana sugih, nak ora sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau enggak ya enggak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Shodiqin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus jari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayyir jibala Makkah,
Jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan. Kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti. Karena itu jadi problem jangka panjang. Iya kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini. Sing kiai ini bedino dalail ora mesti mandi dongane. Gue sasing tirakat lah, gue ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misale mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih. Iku mesti amatir. Lah masalahnya nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor satu itu al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir, itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super, kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ram ana sing nyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang iki wakaf ta ora terus panjang. Niki alhamdulillah Gusti sampun rawuh. Tetes kula suwun lah bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Kalau terusakan ya, terus orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayinatin mir rabbi, sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kula gadah pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, imanul muqallid, imannya orang yang monggo Pak Fatah. Teng mriki mawon jejer kula. Kula cerita sedikit. Dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak? Rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Idzkullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak, kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine, ono atharul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup, kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in, mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam, itu kan gak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidzadan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya,
hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres, piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wis wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ana mbah wonten, terus sing gawe bumi ana ya ana, wong barange ana kok sing gawe ra ana. Lebih gampang. Lah itu cara Fathul Bari, hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu ulama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang, terus mau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah anak ramadi terus mental, jute la ilaha illallah yo ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Yaitu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Lha iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapi ini, ono tipak tracakane tak kaki ya berarti ono sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratil. Terus kalau suwun kalau wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Zofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu rodi itu billahi robba. Rodi itu puas, sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa, karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran itu sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar, sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi, ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati ya ora, jaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung, sudah sebetulnya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng dadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Semula ra diusir bojo ya wis semeneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran itu nyifati Allah itu alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni, aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dolani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditata apa? Omah Gus ya, omah ditata. Suwe-suwe mobil ditata Alphard. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojo. Mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhirnya Srasito. Jadi kula nu nate buli tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhirnya iya Gus. Kan gak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu, insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula
Sudah, tapi sekali sampean mikir, tak rewangi Islam ya mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan tak jamin. Tak rewangi salat ya mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Surip ora usah kakek njaluk karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yes donga wis umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah mbok piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Nek ora iso hasanah ya rabi jauh jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, angger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jajal sampean ndonga apa jajal? Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus. Wis diparing cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkur. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadilah cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu bariku ngelamun jujuk esuk yes alhamdulillah gak maksiat. Sekira usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku wis para habaib para ulama wis kira ramakome lah seperti itu. Sukses ramakome. Tangi turu seradan tempiring wis alhamdulillah. Pokoke sing gampang-gampang lah. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesuatu mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi khadafiriha. Jadi David bayangkan mirip man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ora diusir bojo, aminan fi sirbi mu'afan fi jasadis urip nak guyu do banter wis bengak-bengok indahu kutu yaumi dina iku iso mangan iki faka'an nama khizat lahu dunya bi khadafiriha. Anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip iku sing gampang itu. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lho. Pokoke lho nggih malah niki pokoke niki kampanye syukur lah. Pokoke karena tadi coba yang biasa donga-donga niku dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani doa yang mandi itu dimulai apa? As-sana 'ala Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika azim sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampean kan gak muqaddimah suwiti. Dongane sing dawa. Wis gak dietika blas. Kulo kan sering maos ikhya itu. Kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya. Sama delok donga-dongane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dongane sithik. Nak jenengan muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin sampai angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana temenanan. Blas gak dietika itu. Jadi saya mohon sekali bahwa agama ini harus bifarohin wasururin. Kalau dungo yang paling kalau kenang sama yang Mbah Mun gini, us farihi namuna amin. Semuanya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun lah. Pokoknya beragama terus senang. Rodi itu bila roba. Rodi itu kalau anak makna ini marem lah. Marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gusti entek bangga kula dadi manusa mergo pangerane jenengan. Ya cara di pangeran Firaun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misale dadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan?
Makanya beliau ngendikan kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka napa abdan. Terus niki kula radi provokatif lho. Semergi zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Pokoke ra syukur ribet. Mbok niki bener mbok ora wis ora penting cara kula. Misale kula ora bener sampean luwih nemen. Biasa mawon padha ora bener e. Misale kula salah ya pancen mboten maksum. Misalnya bener ya pantes wong kula dididik Mbah Mun wis pokoke niki wis padha pantese. Maksudnya santai mawon biasa mawon. Nah pancen sampean luwih bener timbang kula nggih tetep salah kan. Terus tetep salah kan. Mosok wong bener kok diomongi sing ora bener. Berarti malah sampean ya bagian dari tidak benar itu sendiri. Dengarkan nggih, Quran itu turun mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ya, ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menara juga, utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Neng Jawa itu ribet, niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ono kopi ono ngaji, mesti wong eling kopi sih. Sajane cara disiplin ngaji itu kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top.
Kau yang berketoke sampean seneng nganti jam 3. Nah kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatira yen to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah, tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari di duwe, qiraat nyepet wong mati kan sudah kasihate sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Qiraat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan ro'at langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan ro'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe ro'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran lihat baru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kalau waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu. Fa fahima al hujjata fastadrakaha bilati fi tabih. Wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Begini kalau terangno nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah
Ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu, ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku ya wong iku ana kualifikasine, nek dadi kiai iku ya tau mutolaah. Tau ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nek dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi, dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten riyen. Ya pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika aku rapati gelem.
Begitu juga tentang syirik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus, nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku sepotongan ora ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nggak, ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati, sing roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah, kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gimana? Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh, kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh, itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur, boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah, itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah, memang kau Tuhan, ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti, nyuwun opah lah kula ini kan. Maksudnya ku yo piye, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan, waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka? Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah, balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayina hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, terus ono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau nggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok.
Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, rawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung kowe tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, iku rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem ta rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Kul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu wargane 2 juta, wong dipangan yo ora kena. Akhirnya orang Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah, tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng itu ya iseng. Ada onta gudiken dijejero onta waras, akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rodok kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rodok kacau ngene. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sopo. Yang pertama gudiken. Wah itu asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khusyuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran.
Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandhanane angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pemene santri ta barang ora roh. Ini kan Fir'aun Musa akhirnya bingung. Iki misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ra roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah iku langsung sak majelis separuh itu iman. Wah iki nak Fir'aun pangeran, buyut-buyute ora ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh iki pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa semane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi deh karena sudah enggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Terus ini yang terakhir
karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah, itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah al-Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat, dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai itu sudah serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel, kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, Gus Zofur itu orangnya ikhlas, nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sana kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Miqdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat, kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini, misalnya ya, waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wayusannu nasatun di sholatin, disunatkan kalau mau sholat tuh sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wayusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana, fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat tuh harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isek, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat, yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya.
Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balelo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balelo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut birihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, ini ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum.